mengawali bimbingan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita melanjutkan kegiatan sebelumnya yang bertemakan, mungkin temanya beda. Hari ini tuh mengenai tentang belajar, gaya belajar, tentang kesuksesan karir di masa depan. Maka dari itu nantinya kalau teman-teman ada yang bertanya ataupun langsung memberikan tanggapan, itu dipersilakan. Sebelumnya teman-teman sudah mengikuti bimbingan kelompok pertama, yang pasti teman-teman sudah tahu pengertiannya dan tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri. Setelah itu temanya juga kita sekarang beda. Kemarin kita membahas tentang kesehatan diri pribadi, sekarang masuk kepada karir di masa depan. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang tahu tentang karir itu apa? Apa nih? Kayak misalkan gimana Pak? Kayak bisa buat kita di masa depan gitu Pak. Oke, profesi bisa jadi profesi. Jadi tadi bilang kata Radit, kalau karir itu di masa depan ada profesi, di mana profesi yang akan menentukan diri kalian untuk survive di masa depan. Nah untuk itu kita akan membahas tentang karir dulu nih, definisi karir dari kalian itu sendiri. Definisi karir tadi dari Radit itu untuk profesi di masa depan. Raffi tadi mengatakan itu sebuah pekerjaan. Sebenarnya sama, dalam konteksnya itu masing-masing karir itu sebuah profesi, jadi pekerjaan kita untuk survive ke depannya. Lebih jelasnya pengertian karir dulu. Karir itu kan tadi kalian tahu tentang profesi, pekerjaan itu untuk diri kita pribadi gitu, untuk survive ke depannya. Artinya di sana ada pekerjaan yang kita geluti untuk sumber hidup kita, untuk mendapatkan gaji, nafkah dan lain-lain. Itu adalah sebuah karir. Lalu bagaimana memproses karir yang ideal, bagaimana karir itu bisa dikatakan sukses, itu balik lagi pribadi kalian masing-masing. Artinya banyak dari kita yang mungkin nggak paham tentang karir itu seperti apa dan bagaimana cara untuk mendapatkan karir yang sukses. Dari awalnya dari sini adalah dari belajar gitu. Karir itu dari belajar kalian selama di sekolah, di kelas. Sekarang banyak itu karir yang mungkin itu awal dari pulang karir kalian. Karir kalian dimulai dari sekolah, itu karir namanya. Setelah selesai kuliah. Aduh. Ini sumpah dari bukan tampar loh jadi sumpah jadi. Gue nggak tahu ya apa itu. Dia ketawa mulu apa dia? Ya, saya nggak mau kan, saya nggak mau kamu, saya makanya nanti atar gitu. Enggak dia ketawa mulu. Ini Oh iya. Tapi gue jabrak lu liat bingung dulu. Nah kita itu kan kita latih ke ininya jadi supaya dia dapat nilai yang lebih bagus deh. Ayo. Dengerin dia ngomong jadi engesan ke bawah. Tadi apa sih? Oh profesi. Kita bayang tadi dari kelas gitu, itu adalah sebuah hal yang mungkin awal dasar kita untuk mendapat profesi atau karir yang bagus. Lalu juga sebenarnya macam-macam karir apa aja, macam-macam profesi banyak kan? Atar apa ya Tar? Dokter, macam-macam profesi ki. Usaha. Tapi guru. Ya. Teknik Pak. Teknik. Lambang Polisi Pak. polisi. Tentara. Bulan. Ya, guru salah satunya. Itu adalah sebuah profesi yang mungkin secara profesional gitu, secara profesional. Itu macam-macam profesi, tujuannya tadi pengertiannya udah, tujuannya dari profesi itu sama. Kayak tadi Bapak bilang, sebenarnya profesi di awal untuk menunjukkan skill kalian, menunjukkan soft skill kalian maupun hard skill kalian, artinya untuk menunjang kehidupan kalian gitu, nantinya untuk survive ke depannya, untuk bisa bisa survive dalam kehidupan setelah sekolah maupun nanti lanjut kuliah gitu. Karir tidak hanya masuk ke dalam proses pekerjaan aja, tapi karir setelah kalian lulus SMA. Kalian ada yang mau masuk PTN, ada yang masuk Angkol, Akmil ataupun nanti langsung kerja, itu juga karir gitu, itu juga karir. Tapi yang bisa dikatakan karir yang sebenarnya adalah proses kalian menjalani hidup kalian dalam karir. Karir kalian sampai mana? Jangan sampai karir kalian dirusak sama hal-hal yang mungkin tidak berguna gitu. Itu adalah sebuah hal yang bisa dikatakan menghargai proses perjalanan karir. Jadi ada tujuan, mungkin ada macam-macam karir. Lalu bagaimana ciri untuk menunjang karir sukses? Menurut Rafki, ciri pertama untuk mendapatkan karir yang sukses apa nih? Belajar dengan dia. Del, punya Sikrin. Del, Sabar Pak. sabar. Bulan. Kerja keras. Jadi ngomong
Apa sih ciri-ciri karir itu sukses itu apa? Mandiri. Bisa. Ya, apa? Berdoa. Berdoa pasti. Dari semua ciri-ciri tadi benar bahwa ada tadi doa, sabar, mandiri, sabar itu adalah ciri-ciri untuk kita bisa sukses. Hal-hal begitu yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang diri untuk menjadi profesional, mengemban karir yang bagus itu namanya profesionalitas dalam bekerja maupun dalam prosesnya nanti belajar dalam tahap sekarang itu bisa dikatakan sebagai karir. Karena yang utama di kalian belajar masuk jam 7 pulang jam 3 itu proses karir gitu untuk menunjang karir kalian setelah nanti lulus SMA kalian mau mana itu jadi prosesnya. Hasilnya nanti kalian ketik apakah kalian mendapatkan PTN atau masuk ke akmul atau akmil atau akpol itu ada akpol itu salah satu contohnya. Lalu ciri-ciri tadi kita sudah membahas ya terkait pengertian, tujuan. Lalu kalau saya dikatakan bagaimana studi kasus gitu terkait proses karir berjenjang itu apa saja ataupun ada di siapa aja banyak. Mungkin kalian nggak usah jauh-jauh lah, kalian bisa lihat orang tua kalian yang mungkin karirnya dari kecil sudah menumbuhkan karir gitu walaupun kalian tidak mengerti, tapi kalian sudah tahu bahwa orang tua kalian masih bisa merawat kalian sampai sekarang, menafkahi terutama itu adalah sebuah perjalanan karir dari orang tua kalian gitu. Kalaupun misalnya kita lihat orang-orang di sana yang hebat yang mungkin seorang atlet, pengusaha ataupun yang lainnya entertain, ya itu kan karirnya dari bawah gitu langsung nggak tiba-tiba datang karirnya secara baik kecuali dia mendapatkan rekomendasi dari orang tuanya. Jadi yang bisa Bapak katakan adalah tadi benar kata Radit sabar, mesti ada sabar. Kalau kita punya karir proses karir dari bawah dari setelah SMA ataupun dari SMA kita sudah menunjukkan bahwa kita mau masuk ke perguruan tinggi yang kita mau ataupun hal-hal yang lain yang mungkin kita mau, perusahaan besar sama aja gitu. Kita juga harus menunjang karir kita dari sekarang gitu. Dengan apa Pak? Belajar tadi, lalu dengan apa? Berdoa. Ya selalu tekun lah dan bertanggung jawab gitu. Enggak harus serba belajar memang, tapi mengembangkan soft skill yang kita punya. Contoh soft skill yang harus kita punya ada mungkin ya hal kecil kayak editing video itu soft skill. Lalu bisa apa ya soft skill lain gitu tentang terkait hal yang mungkin di luar tadi yang editing video ataupun yang lain itu adalah sebuah hal yang mungkin soft skill yang harus kalian punya. Dan yang paling berharga menurut Bapak adalah soft skill yang kalian punya itu disiplin. Itu hal-hal yang harus kalian tahu. Disiplin ataupun kalian harus tahu di mana letak kalian harus bercanda ataupun di mana letak kalian harus memang serius dalam sebuah kondisi. Karena kita nggak bisa dikatakan selalu ingin bercanda itu nggak bisa gitu. Selalu ingin serius juga nggak bisa, pasti harus ada candaan. Pada itu adalah sebuah hal kecil yang harus disiplin dalam hidup kalian, harus tahu lah disiplin. Lalu juga masuk sekolah terlambat itu sebuah hal pasti kan indisipliner gitu kan. Maka itu bilang ke kalian disiplin ada sebuah basic skill, soft skill yang paling rendah lah yang harus kalian punya gitu. Itu rendah tapi nggak semua orang bisa. Itu adalah sebuah basic skill yang susah mungkin dapetin. Jadi makanya menunjang karir itu bukan hanya kita belajar ataupun yang lainnya, tapi mengembangkan diri kita juga gitu. Nggak harus yang selalu pas saya belajar harus dapat A, harus dapat yang terbaik juga. Cukup kalian bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang dikasih guru. Cukup kalian dengan memberikan apa ya? Dengan memberikan hal-hal yang mungkin ini membantu kalian untuk di sekolah itu sebuah hal yang bagus gitu. Bukan kalian mencoret nama kalian sendiri, ada yang mencoret membuat nama kalian sendiri itu buruk gitu di sekolah. Enggak, di mata guru-guru atau di mata teman-teman buruk itu jangan. Jadi buat apa juga, itu adalah sebuah proses skill. Makanya kalau di kelas itu sebenarnya karir yang paling utama itu pada saat kalian bersosialisasi. Kalian sudah tahu di rumah, sudah bisa bersosialisasi, di sekolah apalagi bersosialisasi. Makanya Bapak bilang mungkin hal-hal yang kalian tidak suka di kelas itu banyak, tapi kalian harus bisa untuk beradaptasi. Kita nggak pernah tahu nantinya setelah kalian misalkan sama-sama sudah sukses bareng ataupun semua sukses gitu punya kehidupan masing-masing di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, kalian nggak bisa gue maunya orang sendiri, nggak bisa. Kalian harus bisa beradaptasi lah sama lingkungan. Kalau kalian nggak suka sama ini ya apa gitu, tapi tidak menuntut orang itu untuk suka balik sama kalian. Sama halnya seperti ya simbiosis lah gitu, nggak bisa saling menguntungkan memang kalau dalam beradaptasi lingkungan itu. Tapi yang paling utama adalah kalian jangan merugikan orang lain. Kalian jangan merugikan orang lain ataupun orang lain merugikan kalian gitu. Balik kayak gitu feedbacknya lah. Karena dari itu karir yang penting. Jadi
adaptasi sosial, lalu tadi soft skill yang baru bilang, hal-hal contohnya disiplin itu adalah sebuah hal yang basic harus yang kalian punya. Apalagi itu tadi soft skill, disiplin, itu menghormati, bisa untuk beradaptasi sama lingkungan, itu adalah sebuah soft skill. Mungkin dari pertanyaan mungkin perlu Bapak jelaskan sedikit mengenai penunjang karir. Ya, Pak. Ya, sekarang nih. Kunci sukses menurut Bapak itu gimana sih, Pak? Menurut Bapak. Kunci sukses kalau menurut saya kunci sukses itu sebenarnya simple. Kunci sukses bisa menghargai proses. Banyak orang yang nggak mau sama prosesnya. Contoh kalian sekarang sampai SMA gitu, kalian nggak tiba-tiba langsung SMA kan? Ada proses dari SD sampai SMA. Banyak orang sekarang, apalagi ya mungkin Gen Z, kita sama Gen Z gitu, yang nggak bisa untuk menghargai prosesnya. Banyak yang pengen tuh langsung pengen langsung deal gitu, pengen langsung kaya, pengen langsung sukses instan, betul. Itu nggak banyak orang yang menghargai kesuksesan. Beda dengan mungkin generasi orang tua kita yang generasi boomer atau milenial, dia lebih tahu prosesnya gitu, dia menjalani dan itu berproses. Nggak selamanya orang yang nggak berproses itu juga gagal, nggak. Tapi dia bisa menghargai proses itu. Makanya kita nggak bisa judge orang cuma dari covernya gitu kan. Mungkin orang yang sekarang yang karyawan di SCBD gitu, gajinya mungkin berapa gitu. Kita bisa lihat atau kita melakukan perbandingan lah sama tukang guru misalnya di pasar malam dalam weekend 2 hari itu. Mungkin gajinya dia di SCBD walaupun dengan fashion yang rapi dengan wangi bisa kalah. Makanya gue bilang hargai proses dan jangan gengsi. Kalian jangan gengsi, Pak, teman saya masuk PTN, saya nggak masuk PTN. Kenapa gitu? Semua program itu bagus, tapi dalam artian itu cuma tergantung dirinya kalian. Kalau kalian fokus dalam diri kalian belajar terus iya. Banyak orang-orang yang mungkin nggak selamanya sukses dari PTN. Ada yang juga mungkin cuma dari SD, SMP atau SMA. Itu artinya menghargai proses lah. Hanya dari pertanyaan tadi, kunci sukses itu sebenarnya buat Bapak cuma satu, menghargai prosesnya. Proses itu banyak yang orang nggak pengen proses hidupnya itu begini aja. Padahal itu tadi prosesnya dia nggak bisa menghargai dengan apa Pak, gampang. Mending dengan bersyukur apa yang kita punya, lalu kita meningkatkan apa yang kita punya juga. Value-nya kita meningkatin, nggak cuma hanya dari Pak saya mau meningkatkan value cuma gini-gini aja. Apa gini-gini aja? Gini-gini aja itu apa gitu? Meningkatkan value lah. Jangan sampai kalian jadi orang yang stuck di proses kehidupan kalian. Jadi makanya kunci kehidupan itu penting. Jawaban saya gimana? Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Yang ini mungkin tanya Rafki. Enggak. Kan, ada pertanyaan nggak tadi? Ya Pak. Lambang? Jadi, boleh? Amir? Cukup Pak. Sen? Cukup Pak. Cukup. Tadi Bapak sedikit menjelaskan mengenai proses karir untuk masa depan kalian. Hal-hal apa saja sih yang harus kalian dapetin tuh, ataupun hal apa saja yang kalian harus pegang teguh dalam menunjang karir kalian. Jadi Bapak bisa bilang kalian mungkin ini pertemuan kita kayak kedua, beberapa bulan lagi mungkin ataupun beberapa minggu lagi kita masuk ke pertemuan ketiga terkait bimbingan kelompok dengan tema yang berbeda, membahas topik yang berbeda. Topik pertama kita membahas tentang kesehatan, topik kedua sekarang tentang karir. Mungkin yang ketiga nanti kita bahas soal sosial biar berkesinambungan terus, baru nanti masuk ke karir belajar kayak gitu. Jadi sekarang sebenarnya ini kegiatannya ataupun topiknya belajar maupun karir, tapi mengarah ke karir kalian. Jadi hal-hal yang tadi Bapak jelaskan kalian pahami lebih dalam ataupun kalian lebih bisa memahami lah arti dari karir itu bagaimana. Mungkin tadi pertanyaannya dari Radit tadi sudah tidak ada pertanyaan dari kalian. Mungkin sebagai sesi penutup, pesan dan pesannya Bapak ingin tahu dari teman-teman. Siapa yang bersedia? Pesan dan pesannya? Pesannya bagus karena kita jadi termotivasi buat belajar ke depan. Terus cara-cara dan kesimpulannya adalah belajar, disiplin, sabar, kerja keras. Terima kasih pada bulan yang sudah memberikan pesan dan kesimpulan.
pada sesi terakhir ini Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dari sudah 2 minggu ini kita langsung memberikan atau melakukan kegiatan bimbing kelompok dengan tema yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Bapak ucapkan terima kasih. Jika memang ada yang ingin kalian tanyakan terkait topik kemarin dan topik hari ini, bisa langsung ke ruangan BK dan Bapak tunggu. Mungkin itu saja dari Bapak, dan terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu setelah pulang sekolah. Pak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.